Oke guys, kita lanjut lagi di next daily coding videos tentang lanjutan kemarin ya, lanjutan di video sebelumnya. Karena di video sebelumnya kita agak nge-stuck di tentang parent. Jadi di video sebelumnya kita sudah bisa bikin ini, udah convert dari CSS-nya, dari HTML-nya, JS-nya sudah diimport semua, sudah tahu caranya jadi file blade ya, yang kayak gini. Kemarin sorry, nih ya kita ambil dulu, kita ambil lagi navbarnya. Oh sorry, navbarnya mana navbar? Sidebar, sorry. Nih sidebarnya gini ya. Nah, sidebar sticky. Dashboard, oke. Jadi hati-hati ketika teman-teman ngambil ini ya, layout itu ya, karena HTML-nya bisa jadi agak tricky sedikit. Oke, about. Ya, kita udah punya 2 halaman yang mengimplement template ini dan mengimplement segala macam yang ada di sini tuh. Tapi kita masih agak bingung dengan definisi parent tadi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di Laravel dokumentasinya, kemudian kita cari lebih dalam. Documentation. Kita cari add parent. Ini dia ada di blade template ya. Kemudian kita cari add parent. Nah nih. Jadi parent ini sebenarnya nih. Jadi kita bisa mendefinisikan sebuah layout itu nggak cuma pakai yield doang. Jadi kalau di sini kita pakai yield di title dan kita pakai yield di content gitu ya. Nah, ternyata kita bisa nambahin section di dalam template. Nah, ini juga menarik ya. Kita tambahin section namanya sidebar di template. Nah, coba misalkan kita lakukan di sini di bagian sidebar gini ya, sidebar menu, kemudian ada div sidebar sticky, kemudian di sini kita kasih gini. Nah, ini artinya apa? Kita mempunyai sebuah section namanya sidebar yang ada di dalam file template. Efeknya apa kalau kayak gitu? Awalnya kita punya kayak gini, ketika kita reload, nanti kita punya ini, otomatis gitu ya, di atas sini. Nah, gimana kalau kita mau punya sidebar itu yang, ada default sidebar dan custom sidebar untuk masing-masing halaman. Nah, si default sidebar ini ada di semua template, misalkan kayak gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa tambahkan ini tadi. Kita bisa tambahkan si section ini. Dan ketika kita mau, ini kita di halaman apa ya ini ya? Di halaman welcome ya. Ini kita coba welcome. Nih. Kita bisa kalau ini kita bisa pakai nih section sidebar, kemudian kita tambahkan add parent. Kalau kita kasih yang default dulu ya, nggak ada. Tanpa kita nambahin section sidebar atau enggak, kita tambahin nothing, kita tidak kasih apa-apa di sini. Kita reload, dia selalu muncul, oke? Dia selalu muncul. Tapi kalau kita tambahkan add section sidebar dan kemudian kita end section, ini artinya kita meng-override ini. Jadi ini kita tumpui dengan konten dari sidebar kita sendiri di welcome.blade. Kalau kita reload, karena di sini kosongan, maka tidak ada apa-apa. Oke. Contoh kalau kita mau tambahkan sesuatu di sini, ketika kita reload dia juga muncul di sini. Tapi yang parentnya nggak ada. Jadi yang bawaan template itu nggak ada. Jadi yang bawaan template ini kosong. Nah, seandainya sekarang kita punya kasus berbeda. Kita di template pengennya kita di template ini ada satu kelompok menu yang selalu ada. Misalkan order product customers ini harus selalu ada gitu ya. Berarti kita ambil ini. Nih. Ini harus selalu ada. Nggak boleh nggak ada. Gitu ya. Berarti ini kita ambil. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Kemudian karena dia pakai div ya. Nah ini yang harus hati-hati. Sorry. Oh ya, perlu teman-teman perhatikan ada add show ya. Add section sidebar, add show. Bukan end section ya. Dia add show. Nah ini yang perlu diperhatiin nih section sidebarnya, terus kita ambil sampai show ini,
kita masukkan ke dalam sorry, ini kok kayak agak ini ya, salah ininya, sidebarnya ini, sorry, lo kan, oh navnya ini kita ambil, kita kopaskan, kemudian sorry ya, saya ulang ya, ini sorry, ini saya ulang ya, saya kopas lagi ini tadi. Di sini kita pengen ini menu yang atas ini itu selalu ada, misalkan ya, selalu ada dan nggak boleh diganggu, nggak boleh ganti. Jadi ini selalu ada, berarti ini dia ikut template. Nah, caranya adalah dengan menambahkan add section sidebar, kemudian di n-nya ini kita kasih add show. Nah, seperti ini. Reload. Oke, nice. Nah, ini itu berarti apa? Section yang atas ini itu selalu ada kalau kita tambahkan tag add parent-nya. Nah, yang bawah ini sidebar yang custom. Misalkan kayak gini ya. Ini kita pengen ini custom. Ini nggak ada. Nah, kalau kita gini kan kosong, nggak ada sama sekali. Di welcome. Nah, sekarang di welcome kita pengen ada sesuatu. Kita kasih add parent. Nah, kalau kita kasih add parent, maka muncullah parent menu yang ikut dari template. Kemudian kita kepengen ada custom menu di bawah sini, berarti kita bisa tambahkan ini. Nih. Ada. Nah, jadi parent menu akan selalu ada dan custom menu yang khusus untuk halaman welcome. Tapi ketika kita pindah ke halaman about, dia cuma ada parent menu, tapi kita bisa custom juga ini. Kita cari di about. Misalkan di about kita nggak pengen ada kita nggak kepengen ada menu sama sekali di halaman about, berarti kita tinggal pakai ini. Nah, gitu ya. Jadi di home-nya ada di template-nya, bawaannya by default ada menu ini. Di halaman yang mengextend atau yang mengimplementasikan, kita bisa custom, kita bisa ikutkan ini ada dengan menambahkan add parent, ya. Kemudian kita bisa tambahkan custom menu juga di bawah dengan langsung menambahkan di sini. Lihat variasinya ya. Atau kita cuma tidak menggunakan sama sekali, seperti di halaman about. Nih, nggak mau ada menu sama sekali, berarti nggak usah pakai parent dan nggak usah diisi apa-apa. Tapi kalau misalkan ada satu halaman lagi, misalkan kita hello.blade.php yang akan mengextend template, template, ini autocomplete rodok GC, sebentar ya, mengextend template. Kemudian kita buka, kita buat lagi routingnya. Ini kita kasih apa ini? Hello. Kemudian kita pakai hello.blade. Terus kita buka /hello gini ya. Nih, ini default bawaan. Jadi default bawaannya kalau kita extend, dia parent-nya ikut. Nah, ya, dan kontennya kosong nih ya. Nah, konten kita kasih add section konten. Nih. Terus kemudian end section, tapi di sini kita kasih H1 konten. Ini ya. Nih. Tapi di section sidebar-nya, kemudian kita end section, ini kita kosongin tanpa parent, tanpa menu tambahan, dia bakal hilang. Tapi kalau misalkan kita kepengen tambahan menu yang dari template, kita tambahkan add parent. Nah, seperti ini. Nah, ini. Atau
kita nggak usah kasih juga sama sekali, dia akan ngikut template parentnya. Nah, di sini kita tinggal kurang add section title, kemudian kita kasih hello di sini. Nah, kita reload, ini udah hello, gitu ya. Nah, menarik ya. Jadi kita punya konsep sekarang ada template yang bisa kita kasih section, kemudian kita kasih isi template default ya. Yang mana kalau kita kepengen dia itu selalu ada, ya udah biarin aja. Kalau kita kepengen dia ada, ya, kalau kepengen dia ada nih, tapi default ya, pakai yang ini. Kalau kepengen dia ada tapi bisa di custom, pakai yang di sini. Kasih parent dan kasih ini. Tapi kalau nggak ada parentnya, sidebarnya ini nanti akan kosongan. Nih, kosongan gini ya. Sidebarnya di sini kita bisa punya sidebar yang custom tok, kosongan, dan kosongan apa yang default dengan bawaan dari template parent. Mudah-mudahan teman-teman paham maksudnya apa. Nanti satu saat ini pasti bakal kepake karena saya sering ngadepin di mana kita pengen ada user yang menunya spesifik, yang khusus selalu ada, dan ada yang pengen menunya itu custom. Nah, mudah-mudahan teman-teman tercerahkan dan paham dengan penjelasan saya. Kalau kurang jelas, teman-teman bisa tanya di Discord group. Teman-teman bisa cek lebih detail video tentang gimana cara melakukan templating Blade ini di course Udemy saya tentang Starter Code Laravel. Atau teman-teman juga bisa tanya di grup Discord. Buat teman-teman yang pengen support saya, bisa cek di Saweria di pojok kiri bawah, atau nanti teman-teman bisa ngirimkan big thanks di video ini. Thank you, sampai jumpa di next daily coding videos.